Cantik, keren kak. Dari kemarin-kemarin udah dilupakan. Opennya cantik banget. Halo guys, selamat datang di channel aku, Diarit. Aku Dia, dan kali ini aku mau bikin video unboxing book mail yang datang di bulan ini. Nah, karena super banyaknya book mail di bulan ini, aku bagi jadi dua part. Nah, sekarang adalah part yang pertama. Kira-kira apa aja ya bukunya? Mari kita cek. Ini dia book mail di bulan ini, part yang pertama. Banyak ya. Oke, kita mulai dari book mail yang pertama. Ini pengirimnya dari penerbit KPG. Wah. Ini dia bukunya. Ini judulnya The Life Journey of Kachu and Molly. Lucu banget gak sih? Kita cek isi dalamnya. Tuh. Ternyata benar ini tuh kayak bukan yang, tapi nggak full graphic novel ya. Maksudnya tuh kayak kombinasi gitu deh. Oh, bisa belakangnya apa? Oh, dia self improvement, non fiksi, tapi diselingi dengan lihatlah ini animasinya lucu banget ya. Kayak ini nggak sih animasinya ala-ala Ghibli guys? Aku baca ini deh blurbnya. Ternyata perjalanan yang paling jauh dan melelahkan adalah perjalanan hidup kita. Namun, dalam perjalanan ini, tujuan bukanlah hal yang terpenting, melainkan apa saja yang kita dapati selama menjalaninya hingga sampai di tujuan. Bersama Kacu dan kambing kecilnya Molly. Oh, Molly ini kambing. Kupikir sapi. Atau, iya ya, kambing ternyata. Lewat buku ini kita diajak menelusuri jejak masa kecil dan betapa hal paling sederhana pun bisa dijadikan pedoman di kemudian hari. Berisi kumpulan renungan yang ditulis secara menyejukkan dengan ilustrasi kartun yang manis. Buku ini cocok untuk kamu yang mau menekuk masa kecil dan memetik pelajaran-pelajaran dalam perjalanan menuju kedewasaan. Ya, self improvement ya intinya, tapi covernya cantik banget. Kita cek apa ya isinya. Ini pengirimnya dari penerbit Anak Hebat Indonesia. Tada, ini dia bukunya. Jadi ini judulnya Filosofi Mencintai Diri Sendiri. Penulisnya oleh Ade Riyadi. Ini self improvement. Aku baca ya blurbnya. Sejatinya yang membuat terasa insecure ada pada diri sendiri. Bukanlah fisik yang kurang menarik, bukanlah ucapan seseorang yang seakan mencekik, dan bukanlah keadaan yang tak baik. Insecure adalah perasaan yang ada di dalam dirimu sendiri, didukung sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan, ditambah dengan ucapan seseorang yang menyakitkan, diyakinkan keadaan yang tak baik untuk dirasakan. Dari buku ini aku ingin menemukan jati diri yang dapat mengubah pola pikirmu sendiri. Alasan apapun yang membuatmu insecure bukanlah alasan yang membuatmu kehilangan rasa syukur. Jadi buku ini tentang ini ya, sifat insecure seseorang. Nih, aku buka plastiknya. Unwrap buku ini tuh jadi ini loh, seru. Ada yang unik di buku ini guys. Tahu nggak? Buku-buku tuh biasanya ujungnya ini nggak sih, agak runcing gitu ya. Ini dia kayak ini loh, apa namanya, nggak yang tajam. Apa sih? Aku baru kali ini loh lihat ujung buku yang nggak runcing kayak gini nih. Unik ya. Dan di dalamnya dia ini ada kayak percakapan, ada ilustrasi juga, ilustrasi. Jadi ilustrasinya tuh hitam putih. Tuh, nih contoh kayak ilustrasi ini dia bilang apa? Kalau aku nggak good looking nanti ada yang merebutnya. Oh, ini gambaran perasaan insecure banget nggak sih ya? Jadi aku simpulkan di awal ini adalah buku tentang insecure. Mirip-mirip sama bukunya Kak Alfi Syahrin yang Insecure is My Middle Name. Ini dari penerbit Anak Hebat Indonesia. Oke, kita lanjut ke book mail selanjutnya. Tada, kira-kira ini ada berapa buku ya? Ini dari mana nih? Ini dari ini. Aku tahu. Ini dari orang baik. Jadi ini dari akun Bookstagramnya Kak Didai. Waktu itu aku bikin konten yang one day kamu pengen baca buku apa sehingga aku beliin. Ternyata Kak Didai langsung hubungin aku. Kang Didai langsung hubungin aku. Kak, mau buku apa kak? Silaturahmi ini sebagai tanda kenal gitu katanya. Oh, baik banget. Beliau itu ini ya, seorang penulis. Karyanya juga udah banyak, bagus-bagus. Aku ada yang ini judulnya POV, belum baca sih, tapi masuk di TBR tahun ini dan masuk TBR teratas juga.
Penasaran apa bukunya? Tada, guys, bukunya tuh buku terbaru dari Keigo Higashino. Dalam kunjungannya ke Harigaura untuk menghadiri diskusi rencana proyek penggalian sumber daya bawah laut, Profesor Yukawa Manabu menyaksikan panasnya perdebatan di antara warga lokal. Sementara sebagian pihak pendukung rencana itu demi menghidupkan kembali perekonomian, pihak lain mati-matian menentang karena ingin menjaga kelestarian alam. Namun, bukan hanya proyek tersebut yang meresahkan kota itu keesokan paginya. Salah satu tamu penginapan yang ditempati Yukawa ditemukan tewas di pantai berbatu-batu. Saat diketahui sang korban merupakan mantan polisi Tokyo dan tewas keracunan karbon monoksida, timbul kecurigaan bahwa ia dibunuh. Apa yang dilakukan mantan polisi itu di Harigaura? Apakah ada yang ingin membungkamnya? Kenapa? Sekali lagi Yukawa mendapati dirinya berada di tengah misteri yang harus dipecahkan. Wah, ini kasus pembunuhan di pantai berbatu-batu. Dia korbannya ini keracunan karena karbon monoksida. Oke, menarik. Ada yang baru baca dulu, ya kemarin-kemarin udah dilupakan. Tapi sekarang aku ini loh, goalsnya pengen baca buku yang udah aku beli di tahun-tahun lama, tahun-tahun beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terus diselingi dengan buku yang baru aku beli tahun ini gitu. Jadi buku yang lama tuh nggak yang mengendap aja, kasihan kan, tapi tetap aku baca. Tapi ya kembali lagi ke mood ya. Kalau nggak mood baca buku yang lama atau mungkin topiknya nggak sesuai dengan yang kita pengen, ya jangan dipaksain ya. Baca sesuai dengan isi hati kamu, sesuai dengan mood kamu ya. Ya kan, baca buku itu healing guys. Masa kalian bikin stres kalau baca buku? Jangan, jangan. Sesuai dengan mood aja baca bukunya. Oke, kita lanjut ke book mail selanjutnya. Ada ini kotaknya gede nih. Pengirimnya siapa ya? Ayum Daigo. Oh iya. Tada. Bukunya ini judulnya Berhenti Berharap. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berharap satu sama lain. Berharap pada pasangan agar mengerti kamu, berharap agar orang tua memahami kamu, berharap teman atau sahabatmu untuk selalu ada buat kamu. Tapi kamu harus ingat, semakin besar harapannya, semakin besar juga kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Libatkan Allah di setiap harapan yang kamu sematkan agar kecewamu tidak terlalu menyakitkan. Dia tipe tulisan yang padat, diselingi dengan isian. Apakah kamu bahagia hari ini? Hal sederhana apa yang membuatmu bahagia hari ini? Tuh, kamu bisa cerita, bisa coret-coret bukunya. Dia kasih space untuk coret-coret. Jeng 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 jeng. Oh, udah kelihatan penerbitnya. Ini dari penerbit Bentang. Tada, judulnya A Dog Called Money, Bodo Schäfer. Di sini sampel. Ini sampel ya. Ini mengapa uang yang kita punya cepat sekali habis tak bersisa? Mengapa menabung untuk mewujudkan mimpi terbesar kita terasa sangat jauh dan nyaris mustahil? Iklan utang online ada di mana-mana. Apakah ini waktu yang tepat untuk mencoba sedikit berutang? Sebagian besar dari kita pernah atau sedang bermasalah dengan keuangan, bahkan sekedar mencukupkan antara pemasukan dan pengeluaran saja terasa sangat menantang. Jika itu yang dialami, kemungkinan besar hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman finansial yang kita dapatkan. Bodo Schäfer, ahli finansial terkemuka di Eropa, membuat gebrakan lewat A Dog Called Money. Alih-alih menulis serangkaian tip dan teori dengan istilah rumit, buku ini disajikan melalui sudut pandang seorang gadis kecil bernama Kira dan anjing bernama Mani yang bisa berbicara. Dia menyisipkan berbagai pemahaman dasar mengenai uang, cara mendapatkannya, mengaturnya sesuai prioritas, hingga menginvestasikannya dengan cara yang begitu sederhana. Waduh, ini bagus kayaknya nih. Kayaknya anak muda cocok deh baca ini. Oh iya, dia percakapan antara ini siapa namanya? Si Kira sama anjingnya Mani. Wah, perumpamannya bagus ya, unik. Oh, ini dari penerbit Anak Hebat Indonesia lagi. Tara, ini dia. Judulnya itu Dipatahkan oleh Keadaan. Aku selalu berusaha menumbuhkan cinta, namun bahagia amatlah berjauhan dengan kisah kita. Aku selalu berusaha untuk mempertahankan, namun aku juga yang sering terluka sendirian. Hingga pada akhirnya tak ada lagi yang bisa aku perjuangkan. Akan dipatahkan oleh keadaan, kamu meninggalkanku sendirian. Waduh. Buku ini cocok untuk kamu yang lagi lelah, overthinking, cemas, insecure, depresi, panik, sedih, kecewa, marah. Aduh, include tuh semuanya dibikin di sini nih. Jadi buku ini tuh cocok buat siapa tuh? Dibikin checklist buku yang cocok dibaca bagi siapa tuh? Karya Rio Hawari. Jeng jeng. Ini aku udah cek, aku udah tahu isinya.
Loh, kira-kira apa? Ada yang bisa tebak? Tara. Ini adalah karya terbarunya dari Kak Alfi Syahrin dan juga Kak Ardi Muhammad. Yang Kak Alfi Syahrin judulnya Overthinking is my hobby and I hate it. Orang-orang yang lagi punya pertanyaan banyak di kepalanya gitu ya. Aku lagi nyari buku tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, dengan baca sinopsis di belakangnya, nih ketemu tuh buku yang cocok buat dia. Jadi isi bukunya itu, aku malu, takut, kecewa kalau lagi gagal. Gimana kalau aku nggak jadi apa-apa di masa depan? Nah, itu kan pertanyaan yang sering-sering muncul di kepala kita tuh ya. Apalagi bagi anak-anak muda mungkin ya. Terus, gimana kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi keluarga? Gimana kalau aku salah ambil keputusan? Banyak. Perihal overthinking. Jadi ketika overthinking bilang, gimana kalau kamu gagal lagi? Yang overthinking maksud itu sebenarnya adalah, aku nggak mau kamu mencoba lagi. Aku ingin kamu tetap berbaring lemas di tempat tidurmu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin melindungi hatimu dari potensi terluka. Kalau tipe tulisannya Kak Alfi Syahrin tuh lebih ke kayak ngobrol sama teman. Dari dua buku yang aku baca sebelumnya pun kayak gitu. Ibaratnya kita lagi ngobrol sama teman curhat, sama sahabat paling deket gitu ya. Kayak dia paham gitu isi hati kita dan dia berusaha untuk memberikan kata-kata bijak yang cocok dengan suasana isi hati kita di saat itu. Kalau bukunya Kak Ardi ini kayak gini ya, khas banget, pokoknya coret-coret, di sekitarnya terus ada judulnya. Estetik, keren. Coba lihat lagi cover depannya, lihat tulisan-tulisan warna putih itu, semua itu akan kita bahas di gimana kalau gue nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Tuh, kenapa makin dewasa makin banyak trauma? Seakan-akan gue lagi terjebak di survival mode. Gue udah melakukan berbagai cara untuk sembuh, tapi kenapa trauma dan ekspektasi masih menghantui gue tuh. Tapi aku pikir ini cuma kayak tulisan-tulisan acak-acak aja loh, ternyata ini bagian dari sinopsis di belakang. Penting banget. Ada 6 buku dari Gagas Media. Nih, buku dari Teruntuk Masa Kecil dan Aku di Kemudian Hari, karya Rofi Fauzi. Ini buku kumpulan cerpen. Terus aku mau baca dulu sinopsisnya. Waktu aku kecil, aku cengeng setiap kali sakit. Selain obat, keberadaan mama juga seperti vitamin yang membuatku lekas sembuh. Makan disuapin mama, minum obat disiapin mama, tidur di peluk mama. Sekarang mama sakit adalah overthinking terbesar saat aku jauh darinya di rantau. Takut hal terburuk terjadi saat kami berjauhan. Kapan terakhir kamu bilang sayang sama mama? Baru saja. Kemarin? Lupa? Atau belum pernah sama sekali? Selagi kesempatan masih ada, katakanlah aku sayang mama. Jadi ini tentang ini ya, perihal kasih sayang sama orang tua, sama mama. Ini karya Safiera Putri, Kimchi Confession. Bukan K-drama, realitas sekolah di Korea. Oh, kayaknya ini ya. Kan kumpulan cerita juga ini, bukan yang fiksi. Gimana rasanya menjadi murid berhijab satu-satunya di SMA bergengsi di Korea Selatan? Wah, ini kayaknya pengalaman dia di Korea ya. Kimchi Confession adalah cerita terpendam tentang kehidupan menjadi murid di SMA Korea. Aku harap buku ini bisa menjadi menemani kalian yang sedang merasa sendiri untuk mengejar mimpi. Di sini, aku juga berbagi strategi belajar dan mindset yang aku bangun selama merantau di sana yang berhasil membawa aku menjadi ranking atas di antara murid-murid Korea yang jenius. Wah. Selanjutnya ada karyanya Kak Boy Chandra, judulnya Ingkar. Bila Aku Bukan Rumah, Masihkah Kita Satu Arah. Lagi-lagi covernya juga cantik. Dan kayak biasa kalau Kak Boy Chandra bikin novel atau bikin buku self improvement, kata-kata bijak itu sering nyesek. Nih aku bacain sinopsisnya. Sudah seutuhnya aku serahkan perasaanku padamu, pada inti jantung ini ku sematkan namamu. Waduh. Kau jadi bagian hari-hariku melawan sedih, menangkar pedih, mengumpulkan serpihan yang berbentuk harapan indah. Kupikir dunia akan penuh warna ketika bercahaya pelangi di mana-mana, pada setiap sudut pandang, pada setiap sudut tempat yang dilalui pernah kita sematkan rindu. Pada semua kesempatan yang ada, selalu kita lukis bahagia. Tak pernah aku membayangkan muram senja yang datang, deras hujan yang menghancurkan teduh. Kau pecahkan hati yang selama ini aku jaga, berkeping sudah semua rasa percaya. Pada ujung kisah ini, masihkah aku boleh menyalahkan cahaya? Dalam sekali. Bagus. Selalu penuh makna pokoknya kalau Kak Boy Chandra lah ini bikin buku penasaran. Poin paling tinggi nih, covernya keren banget. Nih, aku suka. Cantik, keren Kak.
Adi Bintang karyanya Poplike Sugar. Aku baca ya blognya. Leoni, seorang mahasiswa tingkat akhir yang merangkap sebagai barista, tidak pernah menyangka bahwa sopir taksi online yang mengantarnya ke bandara adalah Lionel Adi Bintang, aktor favoritnya. Gadis itu pikir keberuntungannya akan berakhir ketika perjalanannya selesai. Tapi sebuah kecerobohan yang tidak sengaja ia lakukan justru mengantar Leoni bertemu kembali dengan Onel. Hidup Leoni pun tak lagi sama. Kehadiran Onel sebagai seorang idola pada layar ponselnya mampu membuat Leoni rehat dari hiruk pikuk kehidupannya. Namun kehadiran Onel sebagai seorang laki-laki di sisinya justru membangkitkan trauma yang sudah lama Leoni kubur dalam-dalam. Dapatkah Onel menyembuhkan luka yang Leoni punya? Ini novel romance drama kayaknya ya. Love Yourself Better, karya Kak Samantha Elsener. Ini aku juga ini loh follow akun Instagramnya Kak Samantha. Dia ini loh ahli psikolog, ya kan, psikolog anak. Tuh, sebuah proses untuk memulihkan trauma. Cantik covernya, pink dan biru, cewek sekali. Kapankah terakhir kali kamu merasa cukup? Bisakah kamu bisa mencintai dirimu sendiri tanpa basi? Apakah kamu masih selalu menyalahkan dirimu sendiri atas segala kegagalan? Kita seringkali membandingkan diri sendiri dengan teman-teman. Hal ini terjadi ketika kita memiliki kecenderungan egosentris, berpusat hanya pada pemikiran sendiri. Pada momen inilah kita butuh self-efficacy untuk membentuk bagaimana diri ini, menghargainya, atau memberikan penilaian positif terhadap diri sendiri. Alias, you feel good about yourself. Self-efficacy sangatlah menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri. Dari sinilah self-love akan tumbuh, menjadikan kita lebih tangguh menghadapi masalah apapun di luar kendali diri. Kita akan jadi lebih memanusiakan diri sendiri. Buku ini akan membersamaimu menemukan kekuatan besar dalam dirimu. Yourself deserve your love, so let's love yourself better. Tuh, bukunya tentang love yourself. Selanjutnya The Liar Between Us, karya Raven. Cinta adalah pertaruhan yang paling sulit. Jika salah memilih, kita akan menyesal selamanya. Mencintai seorang tak membutuhkan alasan, akan tetapi kita harus punya alasan untuk bisa bertahan. Begitulah yang dirasakan Fanya Maheswari kepada Wahnim Juang Ngantara. Keduanya memulai hubungan dan konyolnya taruhan. Lalu mereka diikat karena perjodohan. Di dalam hatinya, Fanya seringkali mempertanyakan apakah cinta yang ia pilih ini tak akan membuatnya menyesal. Ini drama ya, novel romance. Ada 14 buku Bookmail part pertama di bulan Januari, oke? Duh, warnanya cantik, warna-warni. Mana buku yang paling bikin kalian penasaran? Boleh komen di bawah. Atau nanti kalau yang paling banyak komen, aku bakal bikin reading vlognya. Oke, insyaallah ya. Kita ketemu lagi di video Bookmail bulan ini juga part kedua. Tungguin. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Dah.